Penerbangan MH767 adalah penerbangan reguler dari Ho Chi Minh menuju Kuala Lumpur, dan penerbangan ini seperti biasa menggunakan Boeing 737-800 seri next generation dari Boeing 737. Jadi kita akan berbicara sambil melihat penerbangan MH767 ini dari Ho Chi Minh menuju Kuala Lumpur. Penerbangan kita kali ini dilakukan melalui gate 9 dari beberapa gate yang ada di Ho Chi Minh City. Satu hal yang saya perlu perhatikan dan perlu saya sampaikan ketika di Ho Chi Minh adalah bahwa penerbangan internasional diharapkan setidaknya 3 jam sebelum penerbangan Anda sudah harus sampai di airport, karena 3 jam sebelumnya sudah dibuka check-in. Dan satu hal yang harus diperhatikan adalah ketika penerbangan dari Ho Chi Minh, ketika selesai boarding, selesai check-in, maka ketika mau naik ke gate berapapun itu yang ditentukan, kita akan melewati imigrasi, dan imigrasi ini menjadi jalan yang paling panjang. Nah, setelah biasanya kita lewat imigrasi, sebenarnya airport ini tidak sebesar Terminal 3 Jakarta, dan saya melihatnya cuma hanya 500 meter. Jadi dalam kondisi apapun Anda akan dapat menempuh perjalanan dan mencapai gate yang Anda inginkan dalam kurang lebih dari 10-15 menit setelah melewati imigrasi dan bea cukai custom. Dan di sini saya melihat memang antriannya sangat panjang dan berliuk-liuk, sehingga memang setiap penumpang butuh tenaga ketika kalian setelah selesai boarding untuk ke sini. Sebelum kita berbicara terkait topik khusus dalam penerbangan ini, silakan kita dengar announcement dari pramugari maupun pramugara selama persiapan boarding. Silakan teman-teman mendengarnya. Topik kita khusus hari ini adalah penerbangan yang menarik dari Bahrain ke Cina, tim sepak bola Indonesia yang saat itu memang bertanding di Bahrain. Kita kecewa oleh wasit. Di Korea, di Cina oleh pelatih Korea Sintayong, kita kecewa mungkin karena strategi dari permainan yang dimainkan oleh Sintayong, khususnya menempatkan pemain lokal Asnawi. Ini sering sekali saya lihat dibahas di beberapa podcast bahwa penempatan Asnawi itu adalah gambling yang sangat menurut beberapa pengamat fatal dilakukan. Nah, ini juga menjawab teman-teman yang selalu bertanya, kenapa sih harus Asnawi dimainkan? Saya melihat sih ini membuktikan memang pemain lokal butuh jam terbang, emosi yang lebih terkendali, IQ bermain, cara bermain lebih komprehensif ketika itu pertandingan dilakukan dalam konteks persiapan Piala Dunia. Tidak gampang memang menjadi seorang pemain atlet yang rentan cedera dihadapkan dengan head to head dengan kelakuan pihak lawan, dan cabang ini sangat butuh kemampuan kerjasama, kemampuan memahami permainan teman, kemampuan memahami permainan lawan. Jadi core centernya permainan adalah bola itu sendiri, bukan seseorang individu yang bisa memainkan secara ego. Jadi memang kalau dilihat pertandingan bola ini, setiap individu itu harus bisa bekerja sama, harus tahu kemampuan kiri kanan, dan harus tahu kemampuan lawan. Ini menjadi pertandingan sangat jenius, membutuhkan kemampuan jenius. Karena kenapa? Dia bisa bermain bagus, tetapi kalau dia tidak bisa bekerja sama dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami semua lini, ini juga sangat menjadi jelek. Khususnya apabila seseorang pemain tidak memahami dengan jelas mengimplementasikannya di lapangan instruksi dari pelatih. Nah, jadi mungkin teman-teman akan kecewa dengan dua pertandingan terakhir Bahrain. Tapi kalau dengan Bahrain saya sih cukup puas mengatakan bahwa kalaupun kesalahan itu adalah di wasit, yang mungkin 96 plus 99 menjadi isu pada hari pertandingan dengan Bahrain tanggal 15 Oktober, tetapi ternyata di tanggal 19 itu menjadi agak tidak relevan.
Jadi memang ya bagaimana ya teman-teman bisa memahami pertandingan ini. Jadi itulah yang seharusnya menjadi acuan ketika teman-teman ingin melihat permainan Indonesia lebih banyak lagi. Saya merasa pertandingan Indonesia akan menjadi sangat penentu ketika nanti melawan Jepang di Indonesia maupun di Jepang sendiri, home and away, termasuk melawan terakhir Australia. Kalaupun kita dapat meraih nilai full melawan Bahrain dan Cina di Indonesia, maka posisi 3-4 harus bisa dipastikan supaya pertandingan nanti tidak bisa dimainkan oleh Bahrain dan Arab Saudi. Baik home and away mereka akan berakhir dengan imbang 1-1 atau 0-0 seperti yang terjadi di dua kali pertandingan yang belakangan ini kita lihat antara Bahrain dan Arab Saudi. Saya sendiri masih optimis dengan tim yang diasuh Sintayong setidaknya bisa berada di peringkat 3 dan 4 dan melaju ke babak selanjutnya untuk memperebutkan 2 tiket lagi plus playoff dengan benua lain. Harapan ini mungkin juga bukan hanya harapan saya tetapi harapan seluruh rakyat Indonesia. Demikian bahasan kita hari ini dan selamat menikmati penerbangan menuju Kuala Lumpur dengan MH767 dan selamat menikmati penerbangan ini. Demikian, terima kasih, selamat malam.